Dalam dongeng, raja sering menjadi tokoh dongeng. Macam-macam sifat raja yang didongengkan. Ada kalanya tentang raja yang baik hati, raja yang pemarah, raja yang bijak, raja yang cuek. Ada juga raja yang berhobi bilang ke rakyatnya, bukan urusan saya. Tapi mari saya ceritakan tentang raja yang kurang kerjaan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, sesuku, seagama ataupun beda, jangan baperan. Syukurilah perbedaan karena mengajari kita bagaimana cara menghargai liang. Bukan perbedaan yang harus disesali, melainkan perpecahan. Pada tengah malam agak mendung, sang raja diam-diam menaruh batu di tengah-tengah jalan yang sering dilewati orang. Nggak bisa dibayangkan apakah raja melakukannya sendiri. Pasti akan gempar, apalagi kalau raja memakai Foraides, dikawal paspam raja yang suka lari-lari di kiri kanan kereta kencana yang melaju. Mungkin ini raja kurang kerjaan. Tapi kalau tidak menyamar, ya bagaimana dia bisa belusuan ke mana-mana, leluasa keluar masuk kampung dan desa tanpa seorang pun tahu. Kalau dinas formal, rakyat malah ribut minta foto bareng. Dengan cara rahasia, sang raja meletakkan sebuah batu persis di tengah jalan. Batu cukupan besar. Dan ini tentu sangat mengganggu sesiapa yang menggunakan jalan. Kecuali pada hari Jumat, manakala di situ ada masjid. Orang-orang yang biasa melintasi jalan itu pasti lebih memilih cari jalan alternatif. Pada siang harinya, ketika beberapa orang melintas jalan itu, mereka merasa terganggu. Siapa yang menaruh batu besar di tengah jalan ini? Tapi ya cuma ngedumel doang. Ada yang berhenti sejenak dan mendekati batu di tengah jalan itu. Tapi ya cuma gitu doang. Tidak menyingkirkannya ke pinggir nggak ada yang peduli. Bahkan ketika seorang tentara, prajurit maksud saya, prajurit kerajaan lewat dan menabrak batu itu, dia cuma memaki-maki doang. Padahal jidatnya benjol. Siapa sih yang ngeletakin batu di tengah jalan ini? Mau misuh, kayaknya dia puasa. Jadi nggak jadi. Sang prajurit lalu begitu saja sambil mengadu-adu. Begitu terus. Orang cuma menoleh dan kemudian maki-maki sembari melanjutkan perjalanan. Ada juga yang mendekat, tapi kemudian hanya untuk selfie. Hingga beberapa hari kemudian, begitu biasanya dongeng hendak mengakhiri kisahnya, muncullah seorang anak muda, miskin tapi perkasa dan juga tampan. Begitu kebiasaannya dalam menggambarkan tokoh sentralnya. Sang pemuda melihat sekeliling dan kemudian mendekati batu yang ngajogrok di tengah jalan. Hari sudah akan beranjak gelap bila orang melintas di jalan ini dan tak berhati-hati melintas. Pasti akan tersandung. Batu ini bisa mencelakai orang. Tak peduli sipil atau militer. Hatta pemuda itu akhirnya bisa mengangkat batu dan hendak menyingkirkannya ke pinggir jalan. Tapi ia terkejut di bawah batu didapatinya amplop berisi selembar kertas dan beberapa lembar uang.
pemuda itu menyingkirkan batu dan kemudian memperhatikan selembar surat yang didapatinya dalam amplop. Memakai kop kerajaan, jadi ini pasti surat dari raja. Kalau bukan dari raja ya pasti kop surat itu palsu. Untuk rakyatku, bunyi tulisan dalam surat. Terima kasih telah sukarela memindahkan batu penghalang ini. Karena engkau peduli kepada orang lain, maka ambillah uang dalam amplop surat ini sebagai hadiah untukmu. Dari rajamu, TTD Raja. Entah kerjaan siapa, setelah cerita mengenai pemindahan batu di tengah jalan itu viral di medsos, orang-orang pun kecewa dan gerundelan, nggak karu-karuan. Tahu begitu,